Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang peluang kejadian. Jadi di sini ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui dalam materi peluang. Di antaranya, pada suatu percobaan nanti kita akan menentukan ruang sampelnya. Biasanya kita simbolkan dengan himpunan S. Kemudian banyak anggota ruang sampel. Banyak anggota dari ruang sampelnya ini tadi ya. Simbolnya adalah NS. Kemudian ada titik sampel kejadian, di sini kita misalkan himpunan A, dan banyaknya anggota kejadian ini tadi, simbolnya adalah NA. Kemudian kita juga akan menentukan peluang kejadian. Untuk contoh percobaan yang pertama, di sini ada percobaan lempar undi atau tos sebuah koin uang logam sebanyak sekali ya. Misalkan di sini kita melakukan tos uang logam Rp1.000, kemungkinan yang muncul itu adalah muncul angka 1000 atau bisa juga muncul gambar, di sini gambarnya angklung ya. Kemudian, kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan satu koin uang logam ini tadi, kita tuliskan sebagai angka atau A dan gambar atau G. Selanjutnya, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi tadi atau ruang sampelnya, itu kita tuliskan himpunan S sama dengan AG. Banyaknya anggota himpunan kejadian yang mungkin terjadi, NS-nya itu ada dua, yaitu A dan G. Untuk himpunan kejadian muncul gambar, misalkan ini kejadian A, bisa kita tuliskan himpunan A sama dengan G, di mana NA-nya ini, atau banyaknya anggota kejadian muncul gambar, adalah 1. Untuk contoh yang kedua, percobaan lempar undi atau tos dua buah koin uang logam sekali. Perhatikan di sini ada tabel. Untuk koin yang pertama, kemungkinan muncul angka dan gambar. Begitu juga untuk koin yang kedua, kemungkinan muncul angka dan gambar. Nah, jika kedua koin ini kita tos secara bersamaan, maka nantinya kemungkinan yang muncul dari koin yang pertama itu adalah A, koin yang kedua juga A, maka kita tuliskan di sini AA. Jika koin pertama muncul A dan koin kedua muncul G, maka kita tuliskan di sini kemungkinannya AG. Kemungkinan yang ketiga, jika muncul G, koin pertama A, koin kedua berarti GA di sini, atau bisa juga GG. Jadi kejadian yang mungkin terjadi itu adalah AA, AG, GA, dan GG. Himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampelnya di sini S sama dengan AA, AG, GA, GG. Untuk banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya di sini ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, jika ditanyakan himpunan kejadian muncul 2 gambar. Dari 4 kemungkinan ini tadi, yang muncul 2 gambar itu hanya GG ya. Jadi kita tuliskan di sini himpunan A sama dengan GG. Kita misalkan himpunan kejadian muncul 2 gambar itu sebagai himpunan A. Selanjutnya, banyaknya anggota himpunan A atau NA-nya itu adalah 1. Hanya 1 di sini. Jika ditanyakan himpunan kejadian muncul angka dan gambar, di sini bisa kita lihat muncul angka dan gambar itu ada AG dan GA. Kita tuliskan himpunan A itu sama dengan AG, GA. Banyaknya anggota himpunan A, NA-nya di sini ada 2. Untuk percobaan yang ketiga, di sini percobaan lempar undi sebuah dadu bermata 6 setimbang sebanyak sekali. Kalian tentu sudah mengetahui pada sebuah dadu itu mempunyai 6 sisi ya, yang masing-masing mempunyai nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nilai ini itu akan menjadi ruang sampelnya atau himpunan semua kejadian yang mungkin jika kita melempar sebuah dadu. Kita tuliskan himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana NS-nya banyaknya anggota ruang sampel di sini ada 6. Selanjutnya, jika ditanyakan himpunan kejadian muncul mata dadu genap. Dari ruang sampel ini tadi bisa kita lihat untuk mata dadu genap itu ada 2, 4, dan 6 ya. Kita tuliskan himpunan A-nya di sini 2, 4, 6. NA-nya sama dengan 3.
Untuk himpunan kejadian muncul mata dadu genap dan prima, dari ruang sampelnya ini yang merupakan mata dadu genap dan prima hanya 2 ya. Jadi Na-nya sama dengan 1. Kemudian untuk himpunan kejadian muncul mata dadu kurang dari 5, yang kurang dari 5 itu 1, 2, 3, dan 4, maka Na-nya sama dengan 4. Percobaan yang selanjutnya, di sini ada percobaan melempar undi 2 buah dadu bermata 6 setimbang sekali. Jadi misalkan kita mempunyai 2 buah dadu, kemudian kita lempar secara bersamaan, kemungkinan yang akan muncul dari kedua buah mata dadu itu adalah, bisa kita lihat pada tabel berikut. Dari dadu yang pertama, itu bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dari dadu yang kedua juga bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dua dadu ini kita lempar secara bersamaan, kemungkinan muncul 1, 1. 1 ini dari dadu yang pertama, 1 dari dadu yang kedua. Atau muncul 1, 2, 1 dari dadu yang pertama, 2 dari dadu yang kedua. Bisa juga muncul 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, dan seterusnya. Di sini kemungkinan yang terakhir itu ada 6, 6. 6 dari dadu yang pertama, 6 dari dadu yang kedua. Inilah kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan 2 buah dadu. Di sini kalau kita lihat totalnya ada 36 kejadian yang mungkin terjadi. Dari sini bisa kita kembangkan lagi. Pada pelemparan 2 buah dadu bisa kita tentukan jumlah mata dadunya. Jadi misalkan pada dadu pertama muncul 1, pada dadu kedua muncul 1, ini kalau kita jumlahkan hasilnya 2. Kemudian jika ini muncul 1, ini muncul 2, maka jumlahnya 3. Ini 1, ini 3, jumlahnya 4. Ini 1, 4, jumlahnya 5, dan seterusnya. Ini muncul 6, di sini juga muncul 6, maka jumlahnya 12. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Jumlah mata dadu yang mungkin terjadi dari pelemparan 2 buah dadu tadi itu adalah 2 ya. Yang paling kecil di sini 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paling besar jumlahnya adalah 12 ketika mata dadu yang pertama muncul 6, mata dadu yang kedua juga muncul 6. Nah, bisa kita tentukan banyaknya kejadian. Ketika jumlahnya 2 itu hanya ada 1 di sini. Ketika jumlahnya 3, ada 2 ya. Jumlahnya 4, ini ada 3. Jumlahnya 5, ada 4. Yang jumlahnya 6, ini ada 5. Yang jumlahnya 7, di sini ada 6. Yang jumlahnya 8, ada 5. 9, ada 4. Jumlahnya 10, ada 3. Jumlahnya 11, ada 2. Yang jumlahnya 12, ada 1. Nah, istimewanya, ketika ditanyakan jumlah mata dadu, ini banyaknya kejadian, bisa kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ketika muncul jumlah 7. Kemudian berulang lagi, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi dengan menggunakan pola ini, diurutkan, kalian bisa langsung menentukan banyaknya kejadian jika ditanyakan jumlah mata dadu dari pelemparan 2 dadu, tanpa harus membuat tabel terlebih dahulu. Jadi dari pelemparan 2 buah dadu tadi bisa kita tentukan ruang sampelnya itu adalah 1, 1, 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai 6, 6. Ada 36 ya NS-nya. Kemudian jika ditanyakan himpunan kejadian muncul mata dadu 2, kita cari yang ada 2-nya, yaitu 21, 22, 23, dan seterusnya sampai 62. Di sini ada 11 untuk NA-nya. Jika ditanyakan himpunan kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, yang berjumlah 7 tadi ada 61, 52, 43, 34, 25, dan 16. Totalnya ada 6. Selanjutnya, jika diketahui A itu adalah himpunan kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 10, maka NA-nya itu ada 36 dikurangi 6 sama dengan 30. Untuk penjelasannya, bisa kita lihat lagi di sini, jumlah keseluruhan ada 36 ya. Tadi yang ditanyakan itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 10.
Kalau kurang dari 10 berarti kemungkinannya muncul jumlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9 ya. Jadi banyaknya bisa kalian hitung 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 5, tambah 4. Atau bisa juga kita hitung dari totalnya ini tadi 36 dikurangi ketika jumlahnya muncul 10, 11, atau 12. Di sini ada 6 ya. Jadi, banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 10, itu bisa kita hitung 36 dikurangi 6, sama dengan 30. Kita lanjutkan untuk percobaan yang kelima. Di sini ada lempar undi 2 buah koin uang logam dan 1 buah dadu bermata 6 sekaligus. Jadi ini hanya pengembangan saja ya. Untuk 2 koin uang logam, tadi kemungkinan yang terjadi itu adalah AA, AG, GA, GG. Kemudian mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika 2 uang logam ini dan 1 dadu kita lempar secara bersamaan, maka kemungkinan yang terjadi itu muncul AA1, AA2, AA3, AA4, dan seterusnya sampai GG6. Bisa kita tentukan banyaknya anggota ruang sampel NS-nya itu sama dengan 24. Ini ada 24. Kemudian banyaknya anggota himpunan kejadian muncul gambar dan angka adalah 12. Dari data ini tadi bisa kita lihat yang muncul gambar dan angka itu ketika AG dan GA ya. Jadi di sini ada 6, ini juga 6, totalnya ada 12. Kemudian banyaknya anggota himpunan kejadian muncul 2 atau 5. Muncul 2 ketika ini AA2, AG2, GA2, GG2. Dan muncul 5 ketika AA5, AG5, GA5, GG5. Totalnya ada 8. Untuk banyaknya anggota himpunan kejadian, tidak muncul angka adalah 6. Tidak muncul angka berarti kemungkinannya hanya GG, yaitu GG1, GG2, GG3, GG4, GG5, dan GG6. Ada 6. Dari 5 percobaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa percobaan itu adalah suatu kegiatan yang menghasilkan suatu kejadian. Ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel, dan titik sampel itu adalah kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Untuk contoh yang keenam, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus. Yang pertama, kita bisa menentukan banyaknya anggota ruang sampel atau NS-nya itu sama dengan kombinasi 10-3. C10-3. Di sini totalnya ada 10 bola ya. Kemudian akan kita ambil 3 bola. Jadi di sini C10-3. Kita hitung dengan menggunakan kombinasi 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 10 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya adalah 120. Selanjutnya, jika diketahui A itu adalah himpunan kejadian diambil 3 bola merah, maka NA-nya sama dengan C53. 5-nya dari, tadi terdapat 5 bola merah ya, kemudian terambil 3 bola merah. C53, kita hitung dengan menggunakan rumus kombinasi, hasilnya sama dengan 10. Selanjutnya, jika A itu adalah himpunan terambil 2 bola merah dan 1 biru, maka NA-nya sama dengan C52, terdapat 5 bola merah diambil 2 merah ya, dikali dengan C31. Birunya tadi ada 3, kemudian terambil 1. C52 dikali C31, hasilnya sama dengan 30. Nanti bisa kalian hitung sendiri.
Untuk contoh percobaan yang lain, di sini menggunakan satu set kartu bridge. Dalam satu set kartu bridge ini terdapat 4 jenis kartu ya. Yang berwarna merah di sini ada wajik dan hati. Yang berwarna hitam ada clever dan scope. Kemudian ada king, queen, dan jack. King kita misalkan K, queen Q, dan jacknya J ya. Nah, untuk setiap bentuk ini tadi masing-masing terdiri dari as, king, queen, jack, dan kartu bernomor 2 sampai dengan 10. Jadi totalnya untuk setiap bentuk ini ada 13. Karena ada 4 bentuk, jadi total keseluruhan kartu itu ada 52 kartu. Di sini untuk joker tidak kita gunakan ya. Jadi hanya ada 52 kartu. Selanjutnya dari satu set kartu bridge tadi bisa kita lakukan percobaan pengambilan sebuah kartu secara acak ya. Banyaknya anggota ruang sampel, totalnya tadi ada 52 NS-nya. Nah, jika A itu adalah himpunan kejadian terambil kartu merah, maka NA-nya ada 26. Untuk kartu yang berwarna merah tadi ada wajik sama hati ya, masing-masing ada 13, jadi totalnya ada 26. Selanjutnya, jika A itu adalah himpunan kejadian terambil kartu as atau bernomor kurang dari 5, maka NA-nya ada 4 ditambah 12, yaitu 16. Untuk asnya ada 4. Kemudian untuk yang bernomor kurang dari 5, berarti nomor 2, 3, dan 4 ya. Dari masing-masing bentuk, tadi ada 4 bentuk, jadi totalnya ada 12. Yang selanjutnya, di sini ada percobaan pengambilan 3 buah kartu sekaligus. Banyaknya anggota ruang sampel itu adalah kombinasi 52-3. Totalnya ada 52 kartu, kita ambil 3 kartu, gitu ya. Dengan menggunakan rumus kombinasi, nanti akan kita peroleh hasilnya adalah 22.100. Selanjutnya, jika A itu adalah himpunan kejadian terambil 2 kartu as dan 1 kartu angka, maka NA-nya sama dengan C42, di mana 4-nya ini adalah jumlahnya kartu as, ada 4, dan terambil 2 kartu as, dikali dengan C36 1. Untuk yang kartu angka, dari masing-masing bentuk itu ada yang bernomor 2 sampai dengan 10 ya. Jadi setiap bentuknya mempunyai 9 kartu bernomor atau kartu angka. Untuk 4 bentuk jadi totalnya ada 36. Kemudian di sini kita ambil 1 kartu angka, jadi C36 1. Dihitung dengan rumus kombinasi, nanti akan kita peroleh hasilnya sama dengan 216. Dari beberapa percobaan yang sudah kita bahas tadi, kita sudah bisa menentukan banyaknya anggota ruang sampel NS dan banyaknya anggota suatu kejadian atau NA. Selanjutnya, itu akan kita gunakan untuk menentukan peluang kejadian. Jadi, jika A itu adalah suatu kejadian yang terjadi pada suatu percobaan, dan S itu adalah ruang sampel, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul, maka peluang dari suatu kejadian A bisa kita tuliskan PA sama dengan NA dibagi NS. Ini adalah rumus untuk menentukan peluang suatu kejadian, di mana PA itu adalah peluang kejadian A, NA-nya tadi banyak anggota kejadian A, dan NS itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Untuk contohnya, di sini ada percobaan lempar undi 2 buah dadu bermata 6 setimbang. Tentukan peluang yang A, muncul mata dadu berjumlah 9, dan yang B, muncul mata dadu 3. Pertama, kita tentukan dulu NS-nya. Untuk pelemparan 2 buah dadu, tadi NS-nya 36 ya. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 9, kita misalkan A ya. Yang berjumlah 9 itu kemungkinannya 54, 45, 63, 36. Jadi NA-nya di sini ada 4. Maka untuk peluang kejadian A atau peluang muncul mata dadu berjumlah 9 itu adalah
NA dibagi NS, NA-nya 4, NS-nya 36, sama dengan 1/9. Selanjutnya untuk yang B, kejadian muncul mata dadu 3. Kita misalkan A, yang muncul mata dadu 3 itu kemungkinannya 31, 32, 33, 34, dan seterusnya sampai 63. NA-nya nanti di sini ada 11, jadi PA-nya peluang kejadian muncul mata dadu 3 itu ada 11/36. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 3 bola kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Tentukan peluang muncul 3 bola berwarna sama dan peluang muncul 2 bola kuning dan 1 bola merah. Pertama kita tentukan dulu NS-nya. Di sini totalnya ada 7 bola ya. Kemudian akan kita ambil 3 bola. Jadi kita hitung menggunakan kombinasi 73, C73 sama dengan 32. Selanjutnya untuk yang A, muncul 3 bola berwarna sama. Nah, di sini kemungkinannya bisa 3 bola merah atau 3 bola kuning. Kita hitung untuk NA-nya. Ketika 3 bola merah berarti C43 ya. Ada 4 bola merah diambil 3. Kemudian atau ini ditambah 3 bola kuning. Berarti totalnya ada 3 bola kuning, diambil 3, C33. Ini dihitung dengan kombinasi, hasilnya adalah yang ini 4, yang ini 1 ya, jadi totalnya NA ada 5. Peluangnya, peluang kejadian A, muncul 3 bola berwarna sama itu adalah NA dibagi NS, NA-nya 5, NS-nya 32. Gitu. Selanjutnya untuk yang B, 2 bola kuning dan 1 bola merah. Kita tentukan NA-nya terlebih dahulu. Untuk 2 bola kuning, jadi tadi kuningnya ada 3 ya. C32 diambil 2, kemudian dan dikali 1 bola merah. Bola merahnya total ada 4, diambil 1, berarti C41. NA-nya ada 12. Jadi untuk peluang kejadian muncul 2 bola kuning dan 1 bola merah itu adalah 12/32. Bisa kita sederhanakan menjadi 3/8. Demikian pembahasan untuk materi peluang kejadian. Selanjutnya bisa kalian cari contoh lain atau soal-soal yang terkait peluang kejadian pada modul matematika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.